Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Senin 27 Juli 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat pencinta Fresh Juice yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari yang indah ini kita akan menikmati renungan bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kita bagaimana untuk berjaga-jaga dengan musuh yang kelihatannya indah seperti burung dengan pohon sesawi. Oleh karena itu kita akan baca dari Matius bab 13 ayat 31 sampai 35. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada zaman ini banyak sekali terjadi orang mencari Tuhan, bertobat mencari Tuhan. Saya teringat bagaimana bacaan demi bacaan, bagaimana Yesus memilih para murid, 12 murid. Dengan satu Yesus dia memilih 12 murid, walaupun satu ada gagal, tinggal 11, digantikan lagi menjadi 12. Setelah itu dalam Kisah Para Rasul, bagaimana juga murid-murid itu berkembang menjadi banyak. Yesus setelah memilih 12 murid, kemudian mengutus 70 murid. Setelah itu dalam Pentakosta, dalam Kisah Para Rasul bab 2, bagaimana Pentakosta pertama terjadi, yaitu turunnya Allah Roh Kudus pada para murid itu 120 orang. Jadi satu Yesus menjadi 12 murid, kemudian 70 murid, 120 murid, kemudian sekali Petrus berkhotbah pada awal terbukanya, boleh dikatakan terbentuknya gereja pada Pentakosta itu, 3.000 orang mengikuti Yesus. 3.000 orang bertobat ikut Tuhan Yesus, percaya pada Yesus. Setelah 3.000 itu, kalau kita baca terus dalam Kisah Para Rasul, di situ menjadi 5.000. Kemudian umat atau jemaat perdana ini mengalami penekanan. Mereka yang percaya pada Yesus mengalami penyiksaan, sehingga mereka banyak yang meninggalkan Yerusalem terus kemana-mana, termasuk Paulus yang tadinya penyiksa, tadinya anti
dengan pengikut Yesus akhirnya bertobat dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, termasuk ke Jakarta, termasuk Surabaya, Papua, dan seluruh pelosok-pelosok. Saya kagum kalau melihat para misionaris kita zaman dahulu yang sudah almarhum dan mungkin masih ada zaman sekarang. Mereka masuk ke pedalaman-pedalaman Kalimantan, Papua, dan sebagainya. Bagaimana mereka sangat-sangat bersemangat mewartakan bagaimana Yesus itu sang penyelamat, juru selamat kita. Oleh karena itu mereka masuk sampai pelosok-pelosok, tidak memikirkan dengan keamanan mereka, sampai-sampai mereka banyak yang dibunuh, banyak yang tewas, banyak yang sakit karena malaria dan sebagainya. Nah, saat ini kita renungkan bagaimana perumpamaan Yesus. Dari satu Yesus, satu biji sesawi, dia bertumbuh, berkembang menjadi besar, menjadi pohon sesawi yang dapat berbuah, bercabang. Dengan cabang-cabang itu burung datang untuk bersarang. Ini perumpamaan yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus. Pohon sesawi itu bagaikan gereja kita, pengikut-pengikut Yesus yang makin berkembang dari satu Yesus menjadi 12 dan seterusnya berkembang sampai kita sekarang yang ada di kota-kota dimanapun Anda mendengarkan ini berkembang. Setelah berkembang, kemudian datanglah burung-burung. Tadinya saya merenungkan renungan ini, datang burung bagus. Karena saya walaupun rumah sederhana ada di Jakarta ini, ada pohon-pohon buah ya. Pohon jeruk ada 3-4 macam, kemudian ada rambutan, ada pohon mangga 2 macam, dan pohon-pohon hiasan-hiasan. Ada taman kecil, kemudian ada padang rumput walaupun kecil, padang rumput yang sederhana tapi hijau setiap hari itu. Jadi setiap bangun pagi saya menikmati ucapan syukur saya, salah satu dengan menikmati hijaunya bumi ini. Nah, di situ saya melihat pohon-pohon itu burung datang indah ya. Tapi ternyata setelah menggali arti dari burung-burung ini, seperti perumpamaan sebelumnya, bagaimana penabur itu menaburkan benih, kemudian yang jatuh di pinggir jalan itu dimakan oleh burung-burung. Jadi burung-burung ini memang indah, tapi kadang-kadang juga artinya akan membawa sesuatu yang kurang baik pada iman kita. Dia mencuri benih-benih iman kita, mencuri hati kita yang sudah melekat pada Tuhan. Saya teringat bagaimana awal-awal pelayanan saya. Awal-awal pelayanan saya kemudian senang memuji-muji Tuhan dengan lagu-lagu pujian, ya, menulis lagu-lagu rohani, kemudian menyanyikan dengan musik, menyanyikan, ada teman-teman kelompok band. Ya, jadi ada cabang-cabang itu, cabang-cabang pohon sesawi itu adalah kelompok-kelompok, adalah komunitas-komunitas, adalah persekutuan-persekutuan ya. Jadi dengan cabang-cabang itu salah satu saya adalah tim pujian. Wah, senang sekali kalau tim pujian. Dengan doa dan puasa Tuhan memberkati, dengan lagu-lagu rohani yang baru Tuhan memberkati, dengan suara yang lumayan yang bisa memuji-muji Tuhan, dengan teman-teman yang bersama memuji-muji Tuhan, dengan kelompok yang bersama memuji-muji Tuhan. Tapi saya lupa, dan pernah ini kejadian sesungguhnya, karena berkali-kali begitu turun dari panggung, pemain musik turun dari panggung, tim pujian dengan pakaian yang semarak dan indah. Di situ orang mulai muji, Yop luar biasa, Pak Yopi luar biasa, Bro Yopi luar biasa pujiannya itu. Waduh, baru mulai satu lagu saja orang sudah tersentuh. Ada yang bilang, bagaimana sih Pak caranya memuji Tuhan itu? Baru satu kalimat keluar sudah menggetarkan hati para umat yang hadir. Wah, tadinya kata-kata yang selalu ada dalam
mulut. Kalau tim pujian itu, oh puji Tuhan, oh puji Tuhan. Selalu yang dipuji adalah Tuhan. Tapi lama-kelamaan, burung-burung itu, iblis itu mulai mencuri. Bagaimana caranya dia mencuri? Dengan mulai berkata, memang kamu punya suara bagus. Memang cara kamu menjadi WL, menjadi pemimpin pujian itu bagus. Memang. Dengan pujian dari iblis itu tidak tersadari, kita mulai mencuri. Saya mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Saya mulai mencurinya dengan merasa saya yang hebat, saya yang bagus. Ya, walaupun di permukaan, di mulut bibir saya berkata puji Tuhan, haleluya, bagus ya, puji Tuhan, Tuhan yang bagus, yang hebat. Tapi dalam hati mulai saya kantongi, sebagian saya mulai kantongi. Ini hebatnya karena saya latihan, karena saya berdoa, karena tim musik kita ini luar biasa bagus, karena berteman dengan mereka, berkelompok mereka, bercabang di pohon sesawi ya, dengan mereka, ini yang hebat. Lama-kelamaan mulai mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, disinilah saya mulai sadar, oh ini yang Yesus katakan. Rupanya hati-hati juga. Hati-hati ya, bagaimana ada burung yang demikian. Nah, di sekitar rumah ini juga begitu banyak juga. Tiap pagi kalau saya lihat, kalau mau menyapu di situ banyak kadang-kadang buah jambu. Kadang-kadang kalau musim rambutan, ada rambutan dari kebun orang jatuh ke situ. Dari mana ini? Ini dari burung-burung yang mencuri, yang bawa ke situ. Di taman rumput yang indah ini muncul macam-macam pohon kecil, pohon liar yang bukan yang ditanam di situ. Bukan pohon yang ada di situ. Itu dari mana? Burung-burung yang mengambil benih daripada pohon-pohon di tempat yang lain. Pindah ke rumah saya. Nah, ini saya diingatkan, kita pun diingatkan, hati-hati. Dalam perkembangan gereja kita, kadang-kadang juga ada burung yang mau mencuri. Oleh karena itu kita mesti lebih hari demi hari, lebih melekat lagi di hati Tuhan Yesus, supaya kita selalu was-was dan selalu mau mendengar suaranya. Jangan mau melayani suara yang lain, suara Tuhan Yesus saja. Ya, oleh karena itu mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, dalam keadaan sekarang, keadaan COVID ini, kami percaya banyak sekali juga suara-suara yang indah memuliakan nama-Mu. Tapi ada juga rupanya burung-burung yang ingin mencuri kemuliaan-Mu, mencuri benih-benih yang Kau taburkan pada kami. Benih iman yang Kau taruh pada kami kadang-kadang juga goyah. Oleh karena itu tolong Tuhan, ingatkan senantiasa kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami teringat selalu bahwa suara-Mu itulah yang jelas dalam hati kami, yang menuntun kami, membimbing kami pada kebenaran senantiasa. Tolong Tuhan, kami lemah, tanpa Engkau kami tidak kuat. Beri kami kekuatan ekstra daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 27 Juli 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ivon dan Bapak Yopi Tarore untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.